Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Al-Usul, alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini ya, masih dalam program yang sama, yakni belajar dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12 ya pada kesempatan kali ini, dan kita sudah masuk di bab yang kedua, yakni mengetahui tanda-tanda gangguan jin pada manusia secara fisik maupun secara psikologis ya. Dan teman-teman yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran kita ya tentang ruqyah syar'i ini, mulai dari pertemuan pertama, pembelajaran pertama sampai pertemuan kita yang ke-12 pada kesempatan kali ini. Baiklah sahabat Al-Usul, langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni mengetahui tanda-tanda seseorang itu terkena gangguan jin atau setan ya. Jadi kita akan mengetahui apa saja tanda-tandanya ketika seseorang itu terkena gangguan jin atau setan pada dirinya, atau apa tanda-tandanya ketika seseorang itu ada jin pada tubuhnya. Baiklah sahabat Al-Usul, langsung saja. Jadi kita akan bisa melihat seseorang itu, apakah seseorang itu ada jin dalam tubuhnya, itu kita bisa melihat di dua kondisi ya. Yang pertama kondisi ketika dia sedang tidur, kemudian kondisi ketika seseorang itu sedang tersadar atau tidak tertidur. Namun yang paling mudah diketahui adalah ketika seseorang itu dalam kondisi tertidur. Ya, biasanya yang paling mudah kita mengetahui seseorang itu terkena gangguan jin itu ketika seseorang itu tidur. Jadi ketika seseorang itu tertidur, kemudian di dalam tidurnya itu atau dia bermimpi, seseorang itu bermimpi, dan di dalam mimpinya itu bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya almarhum dan lain sebagainya ya. Karena kasus seperti ini kami banyak mendapatkan di lapangan ya. Di antaranya itu ada seorang wanita ya. Itu setiap malam itu didatangi, dalam mimpinya didatangi oleh ayahandanya ya. Kemudian di dalam mimpinya itu ayahnya itu menyampaikan bahwa dunia ini sudah mau kiamat, dunia ini kan hancur, Dajjal akan muncul, kemudian orang-orang akan saling membunuh dan lain sebagainya. Ya, dan itu didatangi setiap malam ketika si wanita ini sedang tertidur ya. Dia akan bermimpi ketemu dengan ayahnya, dan ayahnya menyampaikan sesuatu tentang hari kiamat ya. Sehingga si wanita ini merasa depresi ya, merasa takut ya, tidak bergairah untuk hidup ya, tidak mau kerja lagi, tidak mau ke kantor lagi, suka menyendiri ya, suka menangis dan lain sebagainya. Ya, dan alhamdulillah kita tangani dengan ruqyah syar'i, dan alhamdulillah jinnya yang selama ini mengganggu alhamdulillah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berjanji untuk keluar dan tidak kembali lagi ya. Kemudian ada juga kasus yang lain ya, yang unik, yakni seorang ibu ya, itu bermimpi di dalam tidurnya itu ketemu dengan almarhum suaminya ya. Kemudian sang suami dalam mimpi ini, sang suami ini selalu memanggil sang istri ini ke rumah sang suami ya, sehingga istri ini di dalam mimpinya itu mengikuti sang suami ke rumah sang suami ya, yang katanya rumah suaminya itu besar, megah, bak istana. Kemudian dia tertidur di sana. Ternyata ketika dia tersadar, sang ibu ini tertidur di kuburan, dan itu sudah beberapa kali terjadi ya, sampai kalau malam Jumat itu biasanya keluarganya itu mencarinya ke kuburan, karena biasanya sang ibu ini tertidur di kuburan dengan alasan bahwa sang suaminya yang memanggilnya ke sana ya, padahal dia hanya melihat di dalam mimpi ya. Dan alhamdulillah ketika kita ruqyah juga
alhamdulillah jinnya itu mengakui kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta maaf kepada keluarga si wanita, sang ibu, dan berjanji untuk tidak kembali lagi, alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah sang ibu sehat ya. Jadi itu adalah ciri-ciri pertama ketika seseorang diganggu oleh jin, yakni seringnya bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mimpi bertemu dengan binatang-binatang buas ya, seperti ular, anjing, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya mimpi jatuh dari tempat tinggi ya, mimpi-mimpi yang aneh. Kemudian selanjutnya sering mimpi basah ya. Nah, ini juga sering mimpi basah ini biasanya umumnya itu dilakukan oleh jin-jin mahabbah ya. Jin-jin mahabbah ini adalah jin yang menyukai seseorang yang diganggu ya. Jika perempuan yang diganggu berarti jin yang memasukinya adalah laki-laki. Kalau laki-laki yang diganggu berarti jin yang memasukinya adalah perempuan. Sehingga jin ini ketika seseorang ini tidur, kemudian jin ini masuk ke dalam mimpinya, kemudian melakukan sesuatu yang berhubungan dengan antara suami istri ya. Ini ketika seseorang sering bermimpi basah itu salah satu tandanya bahwa seseorang itu di dalam tubuhnya ada jin ya. Kemudian selanjutnya adalah mimpi yang bersambung atau berulang-ulang ya dalam satu malam ya. Jadi ketika orang itu bermimpi buruk, kemudian dia bangun lagi, tapi ketika dia tidur kembali mimpinya tersambung ya. Bisa sampai 3 kali sambung ya. Bangun, tidur lagi, bersambung lagi, bangun, tidur lagi, bersambung lagi. Maka ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu terkena gangguan jin atau setan ya. Jadi itu adalah tanda-tandanya ya, tanda-tanda seseorang diganggu jin ketika dalam kondisi tertidur. Dan ini biasanya mudah untuk diketahui apakah seseorang itu terkena gangguan jin atau tidak ya ketika dalam kondisi tidur. Kemudian kita akan melihat kondisi seseorang diganggu jin di saat sadar atau tidak tertidur ya. Nah, ini juga biasanya banyak kita dapatkan di lapangan. Yang pertama adalah malas melakukan ibadah ya. Malas berzikir dan membaca Al-Qur'an ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yakni Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman qaribnya ya. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, jadi barang siapa yang tidak menjadikan Al-Qur'an ya atau syariat Islam itu menjadi pedoman hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setan-setan sebagai teman koribnya yang selalu menyesatkan manusia tersebut, yang memberikan kehidupan yang tidak baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cepat emosi, cepat marah dan menangis tanpa sebab ya. Ini biasanya berlaku kepada orang-orang yang emosian ya, yang cepat marah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah suka berlama-lama di dalam kamar mandi atau WC. Kemudian selanjutnya suka berbicara sendiri. Kemudian selanjutnya tidak mempunyai keturunan, padahal secara medis suami istri tersebut subur atau tidak ada kendala ya. Kemudian suka menyendiri, suka menghayal dan melamun ya.
Dan yang terakhir adalah sering kentut atau buang air ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini banyak juga yang kita tangani itu masalahnya seperti itu ya. Mereka sudah wudhu, kemudian hendak melaksanakan sholat jamaah di dalam masjid itu buang air buang angin dan lain sebagainya ya. Bahkan tiba-tiba ingin buang air besar, tiba-tiba ingin membuang air kecil padahal sudah berwudu dan sudah mau masuk waktu sholat dan lain sebagainya. Dan itu sering-sering terjadi ya. Maka itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa ada gangguan jin atau setan pada diri seseorang tersebut ya. Baiklah sahabat al-uswah ya, jadi sangat mudah untuk mengetahui sebenarnya apakah seseorang itu gangguan jin, ada pada dirinya gangguan jin atau setan ya, dengan melihat di dalam dua kondisi tadi itu, yakni ketika mereka tertidur ya, yang paling mudah ya, sering mimpi-mimpi yang tidak bagus, mimpi-mimpi buruk ya, mimpi basah, sering ketemu dengan orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya ya. Sahabat al-uswah, mungkin cukup sekian yang pemaparan kita pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kami tutup dengan ucapan burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.